Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 18 Waalaikumsalam Grafis warahmatullahi Ambarawa. wabarakatuh. Oke, ada Abel yang sudah masuk. Apa kabar Abel pagi ini sampai tanggal 14 Baik, ini? Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Oke, ini sudah pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya. Kalau secara absensi kemarin saya lihatnya ini pertemuan ke-5, tapi kalau online-nya karena baru minggu kedua, jadi ini online yang ke-4 kalau nggak salah, tapi nggak masalah. Dari yang sudah kita pembelajaran online kemarin yang sudah kita lakukan, alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Ya, saya menilainya kalian juga responnya bagus. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk pengerjaan tugas pengumpulan juga sesuai dengan yang saya instruksikan. Jadi semoga ya lebih enaknya sih offline ya, lebih enaknya offline. Cuma karena kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus pembelajarannya online dan semuanya kita dengan jarak jauh seperti ini. Kalau Abel sendiri ada kendala selama ini? Halo Sinyal Bel? ya, Bu. Kalau Ya? pembelajaran online. Gimana? Mungkin Putus-putus Bel, putus-putus Bel. Halo? Putus-putus. Coba lebih keras lagi. Halo. Ya, lebih dekat lagi ya mikrofon ke suaramu supaya lebih jelas. Tadi putus-putus. Ya, gimana? Ada kendala nggak? Mungkin kendalanya di sini ya, Bu, karena sering putus-putus ya. Oh iya, berarti karena koneksi ya, karena koneksi internetnya ya. Kan gini, Bu, mungkin kalau online. Suara di saya putus-putus nggak jelas. Oke, nggak masalah. Ini aja wes. Intinya koneksi ya. Ini aja sudah jadi bukti kalau mungkin di daerahmu atau provider yang kamu pakai juga ini lemah gitu. Yang penting info tentang pembelajaran, kemudian materi nyampe ya, itu dipelajari, kemudian tugas dikerjakan on time pengumpulannya gitu. Oke. Ya, ini review berarti 2 minggu lalu karena ini hubungannya dengan tugas yang sudah kamu kumpulkan, yaitu pergerakan kamera. Ya, sudah selesaikah Bel tugas videografinya? Ya, Bu, tinggal mengirim. Tinggal kirim aja ya. Ya, maksimal hari minggu ini ya, yang jelas minggu ini harus sudah kamu kirimkan ke saya by email. Terus untuk ini saya mau review kembali karena ini hubungannya juga nanti dengan materi selanjutnya. Memang ini materinya mengulang apa yang sudah kalian dapatkan di videografi 1. Tapi ini nggak ada masalah karena ya memang ini terus yang dilakukan ya, teknik-teknik kamera untuk materi videografi itu ya hanya itu saja. Oke, saya mau tanya coba ke Abel. Teknik pergerakan kamera, panning. Panning itu yang seperti apa, Bel? Panning itu menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri, Bu. Oke, ke kanan dan ke kiri dengan bagaimana? Si kameranya posisinya gimana? Posisinya tetap, cuma tetapi yang bergeser sudutnya, Bu. Oke, berarti menoleh gitu ya, dengan kata lain ya. Dengan kata lain menoleh. Ya. Menoleh ke kanan itu berarti panning right.
ya, dan menoleh ke kiri atau panning left. Ya. Oke, betul. Sehingga ini perlu bantuan itu lebih bagus ya. Perlu bantuan alat tripod ya, supaya apa? Supaya tidak bergerak ya, tidak bergetar. Karena apa? Karena ada porosnya. Ya, dengan pakai tripod itu kameranya tidak bergerak gitu. Kalau misalnya tidak pakai tripod, solusinya bagaimana supaya nggak bergerak? Ya meminimalkan pergerakan. Gimana, Bill? Kemarin kamu pakai tripod apa enggak untuk panning? Kemarin, Bu. Tapi saya usahakan tetap stabil gitu, Bu. Coba dengan cara apa? Dengan cara apa? Tetap dipegangi biasa atau kamu letakkan tanganmu, mungkin siku atau bagian ini tangan pergelangan tangan ya. Kamu letakkan di suatu benda untuk tataan atau langsung? Letakkan di kursi, Bu. Oke, ya, itu solusinya. Itu solusinya dia. Ya. Jadi ada tumpuan, ada benda yang kita cari yang benda nggak bergerak juga gitu ya. Jangan yang goyang-goyang gitu, yang tetap yang kuat. Kemudian kita lakukan pergerakan kamera itu dengan meletakkan tangan kita ya seakan sebagai tripod, pengganti tripod gitu ya. Tetap ada tumpuannya. Oke. Betul seperti itu. Kemudian kalau cara track, kalau track bagaimana? Track, crab atau track, Bu? Track, TRACK atau dolly. Oh, itu kameranya bergerak maju atau mundur, tetapi seluruh bagian kameranya ikut jalan gitu, ya. Bu. Oke, ya. Kenapa disebut dengan dolly? Karena Ikut jalan, ya. menggunakan alat dolly gitu ya. Jadi Alat. memang benar pakai tripod juga bisa ya, pakai tripod Ya. juga bisa. Ya, jadi dolly atau track ini mendekati atau menjauhi subjek gitu ya. Untuk mendekati itu berarti namanya dolly. Dolly apa? Yang maju. Dolly zoom. Nggak ada dolly zoom. Dolly in. Dolly Dolly in. Ya, Bu. Nah, dolly in atau track in kok dolly zoom? Zoom itu ada sendiri. Ya. Efek itu, Bu. Ya, dolly in dan dolly out. Ya. Oke, ya, dan dolly out. Jadi dolly in ini mendekati subjek dan dolly out ini menjauhi. Jadi seluruh kamera, artinya bagian kamera jalan ya, mendekati atau menjauhi. Oke. Selanjutnya, kalau crab, CRAB. Crab itu gerakan kamera berjalan sejajar dengan subjek, Bu. Sejajar. Gerakan kamera yang sejajar dengan subjek yang berjalan. Oke, berarti dia gerak ke mana? Ada dua, crab apa dan crab apa? Kanan dan ke kiri. Oke, gitu ya. Crab left dan crab right. Ya, crab left dan crab right. Ya, jadi kameranya itu bergerak menyamping, ya, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Ya, hampir sama dengan dolly. Perbedaannya kalau dolly itu maju dan mundur, kalau crab ke samping, ya, samping kanan atau samping kiri, gitu, betul. Lanjut kalau tilt, TILT. Tilt. Apa? Tilt itu gerakan yang mendongak, Bu. Yang ke atas bawah. Yang mendongak ke atas dan ke bawah, bentar. Ke bawah.
Ya, ya betul. Jadi til itu yang bentar. Ini kok my connect apa internet koneksinya juga ini. Oke, ya til itu mendongak ke bentar. Atas atau bawah. Ya, betul. Oke, sebagian Abel sudah paham ya. Till up dan till down, kemudian tadi panning dan sebagainya, saya anggapnya udah paham ya tentang pergerakan kamera. Tinggal prakteknya aja. Kemarin kan juga prakteknya hanya pergerakan aja ya, nggak diaplikasikan ke video yang lengkap gitu, yang utuh, entah itu buat apa mungkin film pendek, film dokumenter, harusnya ke situ Bel. Ya, saya bayangannya kemarin ngajar videografi di Ambarawa gitu ya. Kita cari spot tempat yang menarik gitu ya. Kemudian nanti di situ kita bikin sesuatu apa entah video, entah foto gitu. Dulu saya waktu ngajar di Seruan juga gitu, saya ke Kopeng ya sama mahasiswa gitu. Jadi kita kuliahnya outdoor. Asik kan? Iya, Bu. Sambil Iya. jalan-jalan. Tapi kita tetap ada pembelajaran gitu. Ya, semoga nanti bisa terrealisasi. Oke, saya lanjutkan hubungannya dengan perkameraan juga, yaitu ya ini kamera angle atau angle kamera. Terlihat Bel PPT-nya? Lihat, Bu. Oke. Ya. Ya, kamera angle. Ya. Sebentar. Bentar Bel, ini laptopnya lagi kenapa nggak muncul? Oke, kamera angle ya atau angle kamera. Pasti ini sudah dijelaskan sama Pak Wirida. Apa maksudnya, Bel? Ini apa yang dimaksud dengan kamera angle itu? Kamera angle itu Lebih jelas lagi, ya lebih jelas lagi, lebih dekat mikrofonnya. posisi kamera. Gimana Bel? Ulangi. Posisi kamera, Bu. Posisi kamera. Posisi kamera. Seperti apa ya? Maksudnya untuk posisinya itu seperti apa? Contohnya low angle itu, Bu. Posisi di bawah back gitu, Bu. Oke. Terus? Terus kalau medium itu sejajar. Oke. Kalau angle itu di atas objek. Berarti Tubuh. penjelasan kamera angle sendiri apa itu? Ada atas, ada eye level ya, artinya sejajar dengan mata ya. Ya. Jadi yang kamu bilang medium tadi eye level, yang high level, high angle, eye level dan low angle itu berarti yang dimaksud kamera angle itu apa? Arah Kamera. Oke, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, kamera angle. Ya, dibaca angle bukan angel. Jadi, arah atau sudut pengambilan gambar gitu ya. Sudutnya.
Iya, sudutnya. Karena tadi yang kamu bilang ada high, ada eye level, ada low. Itu dilihatnya sudut, ya, sudut dari si kamera ke subjeknya, ya, ke subjeknya, ke modelnya. Jadi kalau itu ditarik 2 garis, ya, itu akan membentuk sebuah sudut, gitu, ya. Dari atas ke bawah, artinya dari kamera yang posisinya di atas, ya, membentuk sudut ke bawahnya, gitu ya. Kemudian yang eye level berarti sudutnya lurus, ya, bisa dibilang 180 derajat sudutnya, ya, gitu. Kemudian yang dari bawah juga sama, ketika ditarik 2 garis, ya, dari arah kamera ke modelnya, ke subjeknya, itu akan membentuk sudut. Nah, jadi pengertian dari kamera angle ini adalah sudut dari penempatan kamera dan posisi pandangan kamera ketika mengambil gambar. Ya, betul. Jadi sudut, ya, sudut pengambilan gambar. Oke. Nah, di sini tertera terdiri dari A, sudut penempatan kamera, dan B, cara pandang kamera. Bentar, nah, supaya lebih jelas. Ya, terdiri dari sudut penempatan kamera dan cara pandang kamera. Jadi, tidak hanya tadi yang kamu bilang, langsung ini, hanya high level dan low aja, ya. Dan itu yang mana gitu ya? Itu disebut ke sudut penempatan kamera gitu. Jadi yang tadi kamu bilang itu sudut penempatan kamera, ya. Yang kedua ada dari sisi cara pandang kamera. Jadi terdiri dari 2 sudut penempatan kamera dan cara pandang kamera. Nah, bedanya di mana dari 2 ini? Nah, ini. Nah, yang tadi kamu bilang ada normal angle atau eye level, high kamera atau high angle, low angle, itu sudut penempatan kamera. Ya, jadi di manakah kamera ditempatkan? Bagaimanakah posisi kamera menghadap ke modelnya? Itu disebut sudut penempatan kamera. Ya, itu ada 3 tadi, normal angle atau eye level, jadi itu sejajar, sudutnya berarti 180. Bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau diukur itu lurus. Jadi kalau kita contohnya apa, Bel? Coba foto apa yang menggunakan normal angle? Coba. Kamu kasih contoh. Normal. Lebih dekat lagi, Bel. Lebih dekat lagi. Kamu ngomongnya ke HP-mu. Apa? Contohnya foto apa? Foto formal mungkin, Bu. Ya? Foto KTP, Bu. Oke, foto KTP gitu ya. Jadi foto pas foto ya, foto untuk kegiatan untuk kebutuhan KTP, untuk kebutuhan ini pas foto lah, bisa nyebutnya itu pas foto ya, 2x3, 3x4 dan sepertinya. Jadi itu menggunakan normal angle ya. Karena apa? Karena kita menginginkan gambarnya itu adalah sejajar dengan artinya kita tampak dari depan lurus ya, subjeknya itu melihat kamera itu lurus gitu, si kameranya juga lurus gitu. Nah, kalau high kamera itu biasanya kita posisi saat memotret di mana high kamera angle? High kamera angle. Halo Bel, lebih keras Bel. Makanan, Bu. Gimana? High kamera mungkin di foto makanan, Bu. Oh betul ya, foto makanan atau kita posisi berada memang di atas, kita lagi moto
kita lagi di atas gedung gitu ya, lagi di atas gedung, kemudian kita lagi di atas jembatan, kita motret sungai gitu ya. Kalau lo kamera angle, Foto gedung. oke, kita dari bawah ya, kita foto gedung, Ya. kita foto pohon, ya kita berada Gunung. di bawah pohon untuk kita foto buahnya, gitu ya, buah di pohon kita pasti dari bawah. Oke, betul, ya. Untuk pengembangan dari sudut penempatan kamera ini banyak, ya. Ada bird level, ada fish ini ya, frog, ya, frog itu apa? Ya. Ya, katak gitu ya. Untuk ya mata kita mau melihat benar-benar detailnya dari subjeknya itu. Oke, kemudian yang kedua dari arah pandangan kamera. Ya, arah pandangan kamera. Yaitu objektif kamera angle dan subjektif kamera angle. Ya, objektif dan subjektif. Bedanya di mana? Coba perhatikan. Ya, perhatikan. Sudut penempatan kamera ini penjelasan yang sudut penempatan kamera dulu. Normal angle atau eye level yaitu pengambilan gambar dengan sudut pandang sejajar dengan mata objek. Tidak ada, bentar ini saya geser. Dengan mata objek tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari eye level ini, yang ada hanya memperlihatkan pandangan mata seseorang yang berdiri. Ya, jadi lurus, ya, normal. Jadi lurus dengan mata objeknya. Lanjut. High camera angle atau angle atas, teknik pengambilan gambarnya dengan sudut pengambilan gambar tepat di atas objek. Pengambilan gambar yang seperti ini memiliki artian dramatik yaitu kecil atau kerdil. Ya, betul. Karena apa? Karena kita melihatnya dari atas. Ya, kesannya kayak di ya? Iya, kayak tertindas gitu ya dari atas, betul. Ya. Jadi sebesar setinggi apapun itu benda, orang, kalau kita mengambilnya dari atas itu akan terlihat kerdil ya, kecil gitu. Oke. Yeah. Kemudian lanjut yang low camera angle, angle bawah. Pengambilan gambar teknik ini yakni mengambil gambar dari bawah si objek. Sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari high angle. Kesan yang ditimbulkan yaitu keagungan atau kejayaan. Biasanya teknik ini sering digunakan untuk membuat sebuah karakter monster atau manusia raksasa. Ya, karena ini bisa juga untuk memberikan kesan besar. Jadi kalau Abil perhatikan ada film-film robot, monster, raksasa gitu. Ya, atau mungkin kayak dinosaurus gitu meskipun aslinya juga besar, tapi gimana lebih dramatik ya, lebih terlihat raksasa, lebih kelihatan lebih besar lagi. Itu pasti mengambilnya dari bawah karena itu juga sebagai perwakilan mata dari kita sebagai penonton ya melihat dari bawah. Nah, itu nanti ada dari ini penjelasannya selanjutnya. Dari seakan-akan kita berada di bawahnya, di bawah subjek itu yang besar itu tadi gitu ya. Ketika berada di bawah itu kan ngeri gitu ya. Ngeri kalau melihat ke atas itu besar seakan mau menimpa kita. Nah, itu lebih dramatik, itu biasanya ini dipakai untuk film-film yang seperti itu. Jadi mau memberikan kesan ini raksasa gitu. Pasti dari bawah. Ya. Ngambilnya. Oke. Nah, ini arah pandangan kamera yang tadi saya bilang. Ini ada subjektif kamera angle dan objektif kamera angle. Apa itu subjektif?
kamera menjadi subjek arah pandangan. Kamera menjadi subjek. Berarti sebagai kayak pelakunya. Di mana kameramen juga sebagai aktor. Nah, ini. Atau seolah-olah penonton sebagai aktor. Betul. Ya. Yang kedua, objektif kamera angle. Pandangan kamera sebagai objek. Kameramen atau penonton tidak masuk dalam cerita. Lihat bedanya, di situ ada contoh gambarnya. Yang subjektif kamera angle itu yang megang stang sepedanya itu ya. Itu kalau itu video ya, itu dalam bentuk video ya, seakan seperti apa, Bel? Itu dipasang di mana kameranya? Di dada. Di dada, ya, di dada. Nah, seakan bagaimana? Yang kamu rasakan ketika melihat video seperti itu benar-benar itu orangnya ngebut ya di jalan di perbukitan, naik turun terjal, bahkan ada jumpingnya, lompatnya, mungkin ada jatuhnya juga, posisinya belok-belok gitu. Gimana? Yang kamu rasakan gimana? Seperti masuk dalam videonya, Bu. Iya, seakan ikut ya, seakan menjadi ini, seakan ya. pelaku dari yang bersepeda ini gitu. Jadi kita kayak merasakan euforianya naik sepeda di kondisi seperti itu. Nah, itu namanya subjektif kamera angle. Jadi bukan jadi kalau dikategorikan mungkin kalau sebelumnya tidak mengenal ini, sebelumnya sudah dijelaskan tentang ini belum? Yang ini subjektif dan objektif. Yang dulu, Bu. Iya. Udah belum? Sama Pak Freda? Atau cuma angle yang tadi, low, high, eye level, back level, itu, baru itu? Iya, Bu. Nah, ya, ini, jadi ini tambahannya. Jadi mungkin sebelum tahu tentang, oh ada namanya subjektif kamera angle, ya. Jadi sebelumnya pasti itu termasuk masuk di mana ya, angle apa ya kalau seperti itu gitu. Ya, ini sama juga kayak kalau kamu nonton balap motornya Rossi ya. Ya. Ya, gitu ya. Ada yang dipasang di motornya di depan. Ya, jadi benar-benar ngerasakan ketika yang ditayangkan itu adalah hasil dari video yang ada di entah itu misalnya di motornya Rossi gitu ya, entah di dada atau di ini ya, helmnya ya. Nah, itu kita kan ikut merasakan, wah benar-benar spot jantung ya, ikut ngerasain gimana ketika dia berbelok yang beraninya seperti itu gitu. Nah, di situ. Karena itu mau memberikan pengaruh ke penonton. Ya memang sengaja dibuat seperti itu. Oke, itu yang subjektif. Jelas ya, Bel ya? Ya. Oke, yang kedua objektif kamera angle. Nah, ini pandangan kamera sebagai objek, kameramen atau penonton tidak masuk dalam cerita. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Kita sebagai kameramen, kita meliput sebuah adegan, sebuah kondisi ya. Depan kita seperti apa, mau kita record, mau kita video ya. Itu kita hanya sebagai penerjemah saja. Jadi kita atau mungkin orang lain melihat hasil karya kita, ya hasil video kita itu ya kita sebagai penonton, gitu. Kita sebagai penonton, oh ada kegiatan balap, gitu. Jadi kalau ini diterapkan di kondisi yang tadi balapnya Valentino Rossi, ya kan itu sering berganti-ganti ya kameranya ya. Ketika kita lihat di televisi itu kadang kameranya berada di arah penonton, dari penonton. Betul kan? Ya. Ya, dari arah penontonnya gitu ya. Dari arah penontonnya dilihat ketika dia muter, terlihat semua gitu ya. Nah, itu yang objektif kamera angle. Nah, kemudian nanti berganti lagi kameranya itu yang berada di
helmnya Rosi gitu. Jadi ikut merasakan ketika dia muter, ketika dia miring, ketika dia nyalip. Nah, itu subjektif kamera angle ya. Jadi jelas bedanya arah pandangan kamera dan yang kedua tadi sudut penempatan kamera ya, sudut penempatan kamera. Jadi kalau yang ini arah pandang kamera ini ya intinya di manakah kamera itu dipasang? Dia sebagai pelaku, seakan menjadi pelaku atau sebagai penerjemah dari suatu kejadian. Itu. Ya. Udah tahu bedanya ya? Kelompok ini ya. Ya, Bu. Bel ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Abel. Oh, sorry. Ada Sulfa udah masuk, ya Allah. Bentar. Halo Sulfa. Halo Bu, maaf ya Bu, saya WA-nya nggak ada notifnya soalnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini Tidur, Bu, itu Bu tidur. Ya, ini tadi udah mau berakhir. Jadi nggak apa-apa nanti ditonton di YouTube-nya ya, Sulfa ya, tetap absen ya. Ya Bu. Ya. Ini Oh ya, tadi saya sempat telepon juga nggak nyambung. Oke, nggak masalah. Ya, ini tadi mengenai angle kamera. Ya, nanti Sulfa bisa diputar ulang di YouTube-nya aja. Oke, karena ini sudah selesai waktunya, saya akhiri. Ada pertanyaan, Bel? Atau mungkin Sulfa ada yang mau disampaikan? Kalau POV itu, Bu. Apa? Angle-nya yang POV gitu. Point of view. Point Itu of view. maksudnya objektif. Kadang kan kalau lihat itu ada yang off kamera gitu, terus itu sama seperti yang subjektif gitu, Bu. Point of view, ya. Point of view kan, POV, ya. V, ya. Pakai F kan? F itu apa? V? V. Ya. V. Oh ya, view. Sorry, view. Point of view pakai V. Sorry. Mau di pikirannya itu bentuknya V tapi ngomongnya F. Ya, point of view, ya betul. Ya, maksudnya di subjektif kamera angle karena kita meletakkan kamera itu, ya, pandangan kameranya itu seakan ya kita melihat dari apa yang dilihat oleh si kamera itu. Jadi benar-benar sebagai perwakilan mata gitu. Jadi langsung ke poinnya, poin dari pandangannya. Oke. Ya gitu. Ada yang mau disampaikan, Sulfa? Tidak, Ibu. Oke. Nanti saya nonton lagi aja. Oke. Bentar. Ya. Ya, gitu. Terima kasih. Saya minta videonya dong sebelum saya tutup. Mau melihat wajah kalian. Gitu dong. Sulfa. Bentar, Bu. Pasti kamu nggak pakai kerudung ya? Dan dulu, Bu. Iya, kan aku bantuin ibuku. Masak. Oke. Oke lah, Sul. Nggak apa-apa, wes. Dah. Tara, gitu. Sul, lama amat. Bentar dong, Bu. Ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Ya. Sulfa, nggak usah, nggak apa-apa, wes.
Saya akhiri Iya, Bu. ya, Ya. daripada kamu tuh jelimet nyari kerudungmu malah ketelingsot spray yang kamu pakai malah. Oke, saya akhiri. Terima kasih ya Abel sama Sulfa untuk waktu dan Iya, Bu. antusiasnya tetap mengikuti pembelajaran online ini. Oke, sehat terus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.